Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Ini bagus ya. Nah, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian. Siang Safitri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Safitri. Rencana akan melakukan observasi ya Bu ya. Sebelum melakukan observasi pada tahapan pitching kan kita harus melakukan pra dulu ya Bu ya. Pada hari ini saya mau melakukan kegiatan pra untuk observasi Bu Dian ya. Tujuan pembelajaran untuk observasi esok ya yang akan dilakukan apa saja? Kebetulan yang akan saya observasi itu pembelajarannya adalah IPAS. Jadi di mana tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik itu mampu dengan aktif dan memahami perbedaan tentang gerak rotasi serta revolusi bumi, dan nantinya peserta didik juga memahami dapat mensimulasikan tentang praktek tentang rotasi dan revolusi bumi tersebut. Pas ya Bu ya. Ini berarti berkenaan dengan waktu ya, rotasi dan revolusi ya. Oke. Tadi tujuan pembelajarannya cukup menarik ya Bu ya. Lalu berikutnya adalah area pengembangan yang hendak dicapai dalam tujuan pembelajaran tadi apa? Jadi pengembangan yang hendak dicapai adalah peserta didik itu dapat memahami nanti mereka dapat menyebutkan tentang perbedaan gerak rotasi itu apa, revolusi bumi itu apa, serta peserta didik juga memahami tentang model atau simulasi sebagai alat bantu atau simulasi alat bantu itu di dalam kelas beserta dengan kelompoknya, serta mereka dapat mempresentasikannya. Lalu peserta didik juga mampu menjelaskan hubungannya bumi itu bulan, matahari disertai dengan bukti dan hasil simulasi yang mereka akan ambil. Kita ini cukup menarik ya Bu ya. Saya tadi bilang karena ini lebih cenderung pada bagaimana anak itu tahu bulan, matahari, dan bagaimana bentuk bumi gitu. Strategi yang dipersiapkan apa saja? Strategi yang dipersiapkan pada observasi nanti adalah kita akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, serta diferensiasi proses di mana akan ada penyampaian materi dalam bentuk tulisan, baik video, dan melakukan percobaan atau praktek-praktek. Lalu definisi kontennya adalah peserta didik membaca, memperkenalkan literasi, melihat gambar pada bahan ajar yang telah disediakan. Lalu saya sebagai pengajarnya adalah menjelaskan menggunakan metode ceramah juga, dan tanya jawab kepada semua siswa, baik kelompok maupun pribadi atau siswa. Berarti berupaya untuk melakukan pembelajaran secara diferensiasi ya Bu ya. Kalau diferensiasi ada yang namanya gaya belajar ya, gaya belajar dari audio, kemudian visual, dan kinestetik. Karena di kelasnya palingnya peserta didiknya beragam ya Bu. Betul, 31 siswa. 31 siswa, berarti cukup lumayan ya Bu untuk melakukan kegiatan tersebut. Penilaian atau evaluasi pembelajaran itu sendiri. Baik, penilaiannya ini yang akan saya tampilkan untuk mereka adalah penilaian secara tertulis, tes tulis, di mana itu perorangan individu. Juga nanti ada penilaian per kelompok, di mana mereka akan melakukan simulasi atau percobaan praktek-praktek sesuai dengan bahan ajarnya. Nah, mereka juga mempresentasikan kelompok itu mempresentasikan juga ke kelas, lalu menggunakan sudah tentu menggunakan rubrik penilaian. Sasaran kelasnya dan waktu pelaksanaan observasi kapan? Untuk observasi ini saya akan menggunakan kelas 6.
Mas Ibu ya berada ya, pasal lama ya. Insya Allah saya siap untuk observasi di hari Kamis. Kamis. Jam ke berapa Bu? Kalau saya Jam ke-2 ke 3. 2 dan 3 sekitar jam 8 ya. Sudah nggak sabar nih Bu, mau lihat observasinya seperti apa. Sepertinya menarik ya Bu ya, karena itu banyak keterampilan yang didapat oleh peserta didik ya. Oke Bu ya, terima kasih untuk percakapan hari ini. Nanti kita lanjut pada kegiatan observasi. Terima kasih, mohon arahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Terima kasih anak-anak sekalian. Oke, pagi hari ini buat kalian absen ya. Tadi pagi kalian sudah absen ya. Siapa saja nih yang tidak hadir? Apa ya? Itu udah WA ibu katanya memang sedang sakit. Oke. Apa ya? Berarti hari ini ada ini 2. Kalau pindah di sana kenapa pindah? Hah? Di sini saya pindah. Sesuaikan bagusnya ya. Jadi pertama penggunaannya seperti ini. Jadi dari 31 siswa yang 1 tidak hadir. Oke. Pada pagi hari ini kemarin kita sudah belajar tentang pengetahuan bumi ya, bumi, bulan dan lain-lain. Oke. Ibu akan menjelaskan dulu tentang modul ajar kita pada pagi hari ini. Kali ini kita akan mempelajari IPAS ya, pelajaran IPAS. Oke, IPAS ini tujuannya pembelajaran hari ini adalah kita pada fase C, yaitu pemahaman IPAS pada sains sosial, di mana pencapaian CP-nya adalah berdasarkan pemahaman terhadap konsep menjelajahi bumi dan antariksa. Peserta didik mendemonstrasikan bagaimana sistem tata surya bekerja dan kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Terus tujuannya adalah mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan kita sehari-hari di bumi. Nah, indikator pencapaiannya adalah mempelajari peserta didik akan memahami gerakan rotasi dari revolusi. Lalu peserta didik memahami fungsi model atau simulasi bagaimana alat bantu simulasi sebagai alat bantu untuk menganalisa dan memberikan prediksi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hubungan bumi, bulan, dan matahari disertai dengan bukti dan hasil simulasi. Konsep utamanya adalah yang akan kita pelajari tentang menjelajahi bumi, bulan, dan matahari. Ikut tanya, siapa yang tahu bumi? Bentuknya seperti apa bumi? Bulan. Bumi berputar sesuai dengan arusnya mengelilingi matahari. Lama berputarnya bumi mengelilingi matahari disebut apa? Revolusi. Sekarang bulan. Bulan itu adalah satelit alam dari bumi dan satelit alam terbesar kelima di atas tata surya kita. Nah, bulan merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Namun, bulan dapat memancarkan cahaya dari matahari. Ya. Kalau diperhatikan dari sini, berarti posisi pertama matahari, bumi, bulan. Atau seperti apa? Indah ya? Indah banget. Tapi kalau kita sampai ke sana,
bergerak. Oke. Silakan Ibu kasih waktu ya. Oke, dari situ ada pertanyaan bagaimana bumi bergerak? Mengapa kita tidak merasakan pergerakan bumi? Lalu apa hubungan antara bumi, matahari, dan bulan? Itu silakan kalian isi sesuai dengan LJ-nya, nomor jawabannya. Bagaimana pengalaman kalian membuat sebuah model di kegiatan ini? Ya. Terus, apa yang membuat bumi dan bulan tetap berada dalam orbitnya? Menurut kalian, mengapa kita tidak merasa bumi itu berputar? Tanya selanjutnya, apa yang terjadi selama satu hari? Mengapa matahari terlihat seperti bergerak? Ya, oke, ya silakan ditulis ya. Dikerjakan kerjasama yang ibu nilai adalah bekerja samanya dalam kelompok. Nanti untuk penilaian sendiri akan ibu panggil ya, ibu tunjuk ya. Ya, ya. Ya, oke. Apa dampak dari terjadinya rotasi bumi? Satu, terjadinya malam dan siang. Yang kedua, terjadinya gerak semu dari matahari, ya, dan benda langit lainnya. Lalu terjadinya perbedaan waktu. Kalau Indonesia berarti ada waktunya di mana aja? Ada waktu Indonesia Barat, terus waktu Indonesia Timur. Ya, udah ya. Ada 3 bagian waktu. Biasanya akan kita pahami ketika di bulan Ramadan, ya, yang merindukan azan maghrib. TV dipantengin terus tuh, ya. Kapan maghrib dari jam 5 udah lihat ada iklan sirup. Seger banget. Ada ikan, ada makanan, masya Allah. Pengadaan belum waktunya maghrib. Ada iklan yang pakai beduk. Ya. Ternyata belum. Tapi kalau maghrib biasa dikawinin nggak itu maghrib? Biasa aja kayaknya ya. Kalau nggak berpuasa kayaknya nggak jadi istimewa, padahal harus jadi istimewa. Ya, nah itu ya. Nanti di sini baru kalian akan memahami waktu WIB, WITA dan WIT. Ya, ketika kita puasa Ramadan. Tapi jangan sampai ketika kamu ada di Bali, kamu ngikutin jadwal di Jakarta. Nggak boleh ya. Tetap kalau kamu posisinya ada di daerah Bali, berarti ikutin waktunya di Bali. Sama Jakarta waktunya di Jakarta. Oke.
Mengapa benda tetap diam saat bumi berotasi? Nah, katanya kan bumi bulat. Kamu tahu bola? Tahu. Bola itu kalau kita gerakan, gelindingkan dia kan berputar. Lalu apa terjadi kalau kita posisinya seperti ada di bola, terus kita tidak ada gaya apa? Gaya gravitasi. Berarti kita bisa mental ya, terpental ya? Ketika bumi itu berputar, mengelilingi matahari, kita mental-mental tuh, ting. Kebayang nggak? Goyang. Jadi apa jadinya kita? Jadi Ya? Oke. Tapi alhamdulillah kita adanya gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi ini adalah menarik benda ke arah pusat bumi. Oke, contoh ya. Maaf nih. Ini adalah spidol. Adanya di mana ini spidol? Ada di atas. Lalu kalau terjatuh ada di bawah. Mengambang tidak? Tidak, karena dia ada gravitasi yang ditarik oleh bumi. Oke. Ya. Bumi, matahari dan bulan itu adalah termasuk kepada tata surya. Ada yang tahu tata surya di kita itu ada apa aja ya? Satu, ada planet Merkurius. Kedua, ada planet Venus. Ketiga, Bumi. Keempat, Mars. Kelima, Jupiter. Keenam, ketujuh, kedelapan, Neptunus. Kesembilan kayaknya Pluto ya, tapi sudah menghilang. Ini dia. Harusnya ada sembilan, tapi sekarang tinggal berapa ya? Karena memang ada. Sampai situ ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo silakan. Ya, betul. Ya kita bercakap-cakap ya tentang tata surya, planet atau apa saja. Ayo, silakan. Siapa yang punya ide? Sudah. Ada yang tahu lagi? Kalian pasti pernah browsing. Nah, kalian menggunakan handphone. Oke, Ibu akan ingatkan lagi kesepakatan kelas kita ya. Oke, kesepakatan kelas kita itu ada apa aja? Satu, kehadiran. Berarti siswa harus bagaimana? Tadi teman kita ada yang ingat ya? Yang ketiga apa? Boleh nggak sih bawa ponsel? Tidak boleh membawa ponsel. Tetapi apabila diperlukan untuk bahan pembelajaran dibolehkan ketika diizinkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti ada ya. Lalu yang berikutnya adalah berkomunikasi. Apa sih komunikasi itu? Iya, dalam berbicaranya sopan, santun, tidak boleh berkata kasar ya, selama atau terutama dalam kegiatan belajar maupun di luar pembelajaran. Disiplin. Apa yang disiplin? Nah, disiplin tadi ya, seperti misalkan kayak tadi, disiplin itu masuk juga ke kehadiran, itu masuk ke disiplin juga. Lalu piket kelas, lalu ada bekerja kelompok, kalian harus seperti apa, harus bersama-sama, ya nggak boleh ada yang satu diam aja, ada yang satu antusias kawan, tidak boleh, tapi harus selalu bekerja sama. Oke, kebersihan. Ya dilihat sekelilingnya udah bersih belum? Belum ya? Tapi sudah bersih ya, alhamdulillah ada yang piket ya, sudah piket. Menghormati, berarti siswa diharapkan menghormati Bapak Ibu guru, teman-temannya, dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Yang berikutnya adalah saling menghargai, tidak boleh melempar lelucon. Nah ini tadi kata Casey ada ngatain orang tua bu, itu boleh tidak? Nggak boleh berkata-kata seperti itu, atau itu nanti maksudnya pada bullying, nggak boleh ya? Dilarang. Kita ini adalah keluarga. Jadi kan kita keluarga berarti harus saling menyayangi. Tidak ada yang saling mengejek atau apa. Oke, paham ya tentang pemahaman kelas? Kalau memang sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini
dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita akan ini dulu ya. Speaking dulu yang tadi. Kita tepuk semangat. Silakan doa penutup dulu ya. Silakan yang mau berdoa. Oh, karena tadi ada yang telah datang, berarti kita kasih hadiah. Hadiah kasih saya. Silakan Kesi. Silakan dilakukan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rian. Siang Bu Fitri. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, tadi sudah melaksanakan observasi, saya sudah melakukan observasi untuk pengajaran Ibu hari ini ya Bu ya. Tadi ya saya sudah lihat dan saya sudah memperhatikan sudah cukup baik ya Bu ya. Dan ini kita sedikit refleksi pasca observasinya ya Bu ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana rasanya bisa mengobservasi langsung dari Alhamdulillah selama tadi observasi saya sudah sesuaikan apa bahan ajarnya atau apa segala sesuatunya menurut modul. Jadi dari pendahuluan intinya sampai ke pada penutupnya alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. rasanya gimana Bu? Perasaannya setelah diskusi tadi ya, pertamanya masih dikit takut tidak sempurna atau segala macamnya, tapi setelah dilakukan, setelah selesai alhamdulillah plong juga. Ya, sudah cukup baik ya tadi ya Bu Insya Rian Allah. ya pembelajarannya. Lalu untuk proses pembelajaran sendiri itu menurut Ibu seperti apa? Tadi sih prosesnya dari awal sampai terakhir itu kalau menurut saya pribadi ya Bu, tapi kan penilaian itu memang dinilai oleh orang lain harusnya, tapi kalau menurut saya sudah sedikit agak maksimal untuk penyampaian. Mungkin anak-anak juga sudah antusias, aktif, mereka senang sekali dengan apa yang ditayangkan di video tentang pembelajaran. Kemudian tadi mempelajari tentang bumi, tentang matahari, tentang bulan, memang itu adalah keseharian kita. Dan jadi mereka juga sudah paham tentang itu. Jadi antusias sekali. Pada dasarnya kan inti dari untuk belajar sebuah modul KPP ya, kita bisa sebut dulunya itu kan ada kegiatan awal, inti dan penutup ya Bu ya. Kalau dilihat dari pelajaran tadi, dinilai berapakah itu sudah belajar dari hasilnya? Nilainya dikasih rank berapa nih Bu? Itu antara ya 10 sampai 100 ya Bu ya. 10 sampai 100. Iya. Kalau saya ditanya
sih bangun memang bagus-bagus ya Bu ya. Iya. Tapi sih memang tadi ada beberapa hal kendala juga. Jadi manusia tidak sempurna juga ya. Saya menilainya mungkin di sekitar 85 untuk penyampaian tadi saya pembelajaran. Ibu menilai pada diri sendiri adalah 85 ya sudah cukup bagus ya Bu ya. Kemudian untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, kemampuan apa yang Ibu lakukan? Kebetulan tadi ada beberapa kendala, hambatan dari proses pembelajaran tadi, yaitu tentang media. Jadi awalnya saya sudah persiapkan semuanya, ada laptop, ada sound, ada infocus, sudah di tag semuanya. Ternyata memang di sekolah, kebetulan kan tadi seperti kita pagi ya. Kebetulan ternyata di sekolah ada tamu dari apa tadi ya, dari Yang produk itu ya, kimia farma membutuhkan sound, sehingga sound tersebut akhirnya dibawa. Sehingga kita ketika proses pembelajaran tidak menggunakan sound, alhasil suaranya juga tidak terlalu terdengar. Karena murid yang ada di kelas saya kebetulan ada 31 dengan kapasitas yang banyak, lalu mereka juga aktif juga seperti itu. Jadi ya, tapi alhamdulillahnya saya bisa backup itu dengan walaupun tetap video itu ditayangkan, suaranya tidak terdengar, tapi saya membacakannya gitu. Jadi dengan itu, nah kedepannya saya akan berusaha lagi hal-hal seperti itu dan tidak terulang kembali. Ada salah satu lambatnya ini karena kebarengan ya Bu ya, yang tadinya sudah siapkan untuk media pembelajaran akan menggunakan, tiba-tiba kita nggak tahu nih jadwal hari ini ternyata ada tamu yang kemudian menggunakan media yang sudah kita siapkan untuk dipakai bergantian ya Bu ya. Oke, Ibu sudah hambatannya, kemudian sudah mencarikan solusinya, kemudian waktu untuk melakukan aksinya supaya hambatan tadi tidak terulang kembali. Kalau untuk waktu mungkin nanti mungkin akan lebih berkoordinasi lagi aja dengan pihak sekolah dan asosiasi sekolah di sekolah agar hal tersebut tidak berulang lagi, karena memang kemarin itu mungkin kabar yang dari pihak ketiga itu dadakan, lalu berbarengan kebetulan. Sementara rencana kita untuk supervisi apa memang sudah direncanakan dari beberapa hari. Koordinasi aja mungkin. Iya, siap ya. Alhamdulillah Brian, terima kasih beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Ini sudah Brian sudah menemukan solusinya sendiri, kemudian kita sudah saling berbagi. Kita berharap untuk pembelajaran yang akan datang supaya kita menjadi lebih baik ya. Terima kasih Brian ya. Hari ini ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak